Halo semuanya, perkenalkan saya Nimade Dwindayani dengan NIM 2515091016. Saya dari program studi Sistem Informasi dan pada kali ini saya akan membuat video terkait dengan pembuatan simulasi kontak acak yang menampilkan outputan 02026 secara berulang. Nah, tugas ini saya buat sebagai pemenuhan UAS mata kuliah Sistem Digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi dari kontak acak yang menampilkan outputan angka 02026 secara berulang menggunakan Logisim. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan 3 JKFF dan kenapa saya memilih JK? Karena JKFF adalah jenis yang paling stabil dan memiliki mode toggle yang sangat memudahkan kita mengatur perpindahan angka. Saya di sini menggunakan 3 JKFF karena angka tertinggi dalam outputan yang ingin saya tampilkan adalah 6, di mana 6 itu direpresentasikan sebagai 110 dan kita wajib memiliki 3 digit atau 3 bit supaya angka tersebut bisa ditampilkan. Nah, sebelum kita masuk ke tabel kebenaran, alangkah baiknya kita mengetahui bagaimana aturan dari JKFF ini. Nah, JKFF ini memiliki 4 aturan. Yang pertama itu ada hold, yang kedua ada reset, yang ketiga ada set, dan yang keempat ada toggle. Di mana ketika ada transisi dari present ke next ini, dan transisi itu adalah 0 ke 0, maka inputan J itu harus 0 dan inputan K itu harus X atau don't care itu bisa 1 ataupun 0. Nah, kondisi yang pertama ini kita sebut dengan hold atau diam. Sedangkan kondisi yang kedua ketika ada transisi dari 0 ke 1, inputan J itu harus 1 dan inputan K itu harus X. Di mana kondisi ini kita sebut dengan reset. Dan kondisi ketiga ketika ada transisi dari 1 ke 0, maka inputan J itu harus X, itu bisa 1 atau 0 atau don't care, dan inputan K itu harus 1. Dan kondisi ini kita sebut dengan set. Sedangkan kondisi terakhir itu ada transisi dari 1 ke 1, maka inputan J itu harus X dan inputan K itu harus 0. Dan kondisi ini kita sebut dengan kondisi toggle. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tabel kebenaran. Di mana pada tabel ini kita tidak mengikuti urutan angka desimal standar, melainkan mengikuti logika perpindahan bit untuk mencapai target urutan tertentu. Pada hal ini kita menggunakan stage 0 sampai 7. Di sini saya tidak menuliskan nomor stage-nya, yang kita bisa lihat juga dari desimal ini, yang berarti kita memiliki stage 0 sampai 7. Yang ini. Oke. Nah, state 0 sampai 7 ini kita bisa analogikan sebagai 8 nomor antrean untuk mengelola pergerakan angka agar tidak terjadi kebingungan secara logis. Kolom present state ini mencakup semua kemungkinan kombinasi biner dari desimal 0 sampai 7. Setiap baris 0 sampai 7 adalah peta lokasi yang berbeda, atau kita bisa analogikan sebagai nomor antrean di balik mesin, dan secara internal mesin berada di nomor antrean yang berbeda agar tidak terjadi amnesia logis. Nah, untuk menampilkan urutan 02026 ini bisa berjalan, kita memberikan kostum angka desimal pada setiap antrean internalnya. Meskipun mesin menghitung secara unik dari antrean 0 sampai 7, namun yang terlihat pada layar display adalah urutan tersebut. Misalnya,
antrean 0 yang ini memakai kostum angka 0. Dari sini kita melompat ke antrean 1 yaitu 001, itu memakai angka 2. Dan antrean 01 ini memakai angka kostum 0. Dan antrean yang ketiga itu ada yang ini 011 memakai angka kostum 2 lagi. Dan antrean keempat ini 100 itu memakai kostum angka 6. Nah, setelah tugasnya selesai, ini akan melakukan reset. Yang ini akan melakukan reset. Ya, oke. Kembali ke antrean 0 untuk memulai urutan dari awal lagi. Nah, bagaimana sih antrean ini bisa berpindah? Semua diatur oleh instruksi pada kolom J dan K. Dari J, K, A, B, dan C. Itu kita berikan instruksi dalam inputan ini. Di mana proses penginputan J dan K itu sesuai dengan aturan JKFF ini. Sehingga ketika ada transisi dari 0 ke 0, maka nilai inputan J itu harus 0 dan K itu harus X. Begitu juga untuk berlaku pada semua inputan J dan K pada 3 JKFF ini. Sehingga dari inputan ketiga JKFF ini kita mendapatkan 6 keymap untuk 3 JKFF. Yang pertama, kita mendapatkan keymap untuk inputan J pada JKFF A. Sehingga keymap ini memiliki persamaan JA sama dengan key B, atau bisa kita bilang sebagai B saja dikali dengan key C. Atau secara sederhana kita bisa bilang JA sama dengan B dikali C. Sedangkan yang kedua ada keymap untuk KA pada JKA yang memiliki persamaan KA sama dengan 1 dengan grouping seperti ini. Keymap yang ketiga ada keymap untuk inputan JB yang memiliki persamaan sama dengan key C. Dan yang keempat ada keymap untuk inputan KB yang memiliki persamaan sama dengan key C. Yang kelima itu ada keymap untuk inputan JC yang memiliki persamaan key A aksen. Sedangkan yang terakhir ada keymap untuk inputan KC yang memiliki persamaan KC sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kita mendapatkan 6 persamaan ini untuk 3 JKFF yang nantinya akan kita sambungkan dalam penyusunan simulasi kontrol acak yang memiliki outputan 02026. Kita masuk ke simulasi kontrol acak menggunakan JKFF, di mana di sini kita sebelum menyusun simulasinya memerlukan beberapa komponen. Yang pertama kita perlu 3 gerbang JKFF, di mana JK paling kiri ini kita namakan sebagai JKFF A, yang di tengah JKFF B, dan yang paling kanan itu JKFF C. Yang kedua, kita memiliki nilai konstan yang memberikan nilai logika high terus-menerus pada inputan J atau K yang membutuhkan nilai 1. Yang ketiga, kita memiliki komponen ground yang memberikan logika low atau 0 untuk mematikan bit tertentu pada display. Yang keempat, kita memiliki clock yang berfungsi sebagai sumber detak yang memicu semua flip-flop
untuk berpindah status secara serentak. Yang kelima, kita memiliki sprinter yang berfungsi menggabungkan bit-bit terpisah dari FF menjadi satu jalur data untuk display di hex digit display. Yang keenam, kita memiliki gerbang N yang berfungsi menjalankan logika JA atau inputan J pada JKA ini, yakni memiliki persamaan Ki B dikali dengan Ki C, sehingga kita memerlukan gerbang logika N sebagai penggabungan dalam persamaan itu. Yang ketujuh, kita memiliki gerbang OR yang digunakan sebagai bagian output untuk mengatur tampilan angka tertentu pada display ini. Yang terakhir, kita tentunya memiliki tempat untuk mendisplay angka yang kita inginkan sebagai outputan yang kita namakan sebagai hex digit display. Nah, untuk penyusunan simulasi ini, yang pertama kita harus menghubungkan clock ini ke semua JKFF. Yang ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga dengan menggunakan kabel ini. Oke. Setelah ini selesai dihubungkan, kita hubungkan konstan 1 yang ini langsung ke inputan K pada JK yang pertama atau JKA, dan konstan ini juga digabungkan secara langsung ke inputan JKC yang ini, yang hijau ini, sesuai dengan persamaan yang kita dapat pada keymap sebelumnya, yaitu pada keymap yang ini. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya kita harus menghubungkan persamaan untuk inputan J yang ini pada JKA, yakni memiliki persamaan yaitu Ki B dikali Ki C, sehingga kita perlu yang ini Ki B-nya, outputan Ki B, dan outputan Ki C ini kita masukkan ke dalam gerbang N, dan output dari gerbang N ini kita masukkan sebagai inputan J di gerbang JKA. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan JKB yang ini. Nah, untuk inputan J pada JKB, kita perlu output Ki C yang ini untuk kita jadikan inputan dari J pada JKB, yang sehingga yang ini kita tarik ke J yang ini sebagai inputannya, dan KB-nya itu juga sama, KB-nya yang ini, yaitu inputan K pada JKB. Kita juga dapatkan inputannya dari Ki C yang ini. Dan yang terakhir itu ada logika untuk JKC, di mana untuk inputan J yang ini pada JKC kita perlukan outputan dari Ki Abal, sehingga kita dapatkan dari yang ini. Kita tarik dari Ki Abal pada JKA dan kita tarik ke JKC sebagai inputan J, dan untuk K yang inputan K pada JKC kita dapatkan yakni konstan 1 seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini semua sesuai dengan persamaan yang kita dapat pada keymap.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana menghubungkan JKFF ini, yang ini ke display ini, di mana display ini hanya memiliki 2 titik dan kita memiliki 3 JK, sehingga kita perlu bantuan dari splitter ini, di mana splitter ini sebelumnya kita sudah atur pada komponennya. Kita menggunakan fan outnya itu 4 yang berfungsi untuk menampilkan 4 bit inputan, yaitu bit 0, 1, 2, dan 3 untuk dapat menerjemahkan angka biner menjadi angka desimal. Kedua, kita juga mengatur set bit width in-nya menjadi 4, di mana ini berfungsi untuk menentukan bahwa lebar total data biner yang masuk ke batang tunggal splitternya adalah 4 bit. Dan yang terakhir itu kita mengatur appearance-nya, yaitu legacy. Itu sebenarnya opsional, tapi digunakan agar tampilan visual splitternya berbentuk menyerupai sisir, yang ini seperti kayak gini, agar memudahkan kita membedakan mana sisi cabang dan mana sisi tunggalnya. Nah, kita harus menyambungkan splitter ini ke hex digit ini, di mana splitter ini cabang-cabangnya harus kita sambungkan ke JK ini. Di mana cabang yang pertama, cabang 0 yang ini, kita harus sambungkan ke ground. Digunakan untuk memastikan bit pertama selalu bernilai 0, karena dalam urutan yang kita maukan itu 02026, sehingga semua angka tersebut bilangan genap, sehingga bit paling rendah atau LSB-nya tidak pernah bernilai 1, sehingga kita set pada ground yaitu 0. Nah, yang kedua, cabang 1 itu bernilai 2, yakni yang ini. Kita harus sambungkan pada gerbang OR, di mana gerbang OR ini berasal dari QA yang ini ya, dan QC yang ini. Oke, jalur ini bertanggung jawab untuk memicu 2 pada display ini, memicu nilai atau angka 2 pada display ini saat kombinasi biner internal memerlukan tampilan angka 2 atau 6. Bit ini akan bernilai 1 atau aktif. Nah, cabang yang kedua yaitu cabang yang ini, yang lurus ini, kita harus sambungkan ke outputan QA yang ini, di mana di sini saya membuat cabang untuk outputan QA, di mana ini menyumbangkan nilai 4 pada display, dan saat FFA aktif, yaitu QA sama dengan 1, yang ini sama dengan 1, jika digabungkan dengan bit bernilai 2, yaitu cabang yang ini, maka display akan menunjukkan angka 6 karena adanya penjumlahan bit yaitu 4 dan 2, sehingga display ini akan menghasilkan angka 6. Dan bit yang terakhir yaitu bit yang ini. Bit yang paling atas kita hubungkan juga ke ground, karena angka tertinggi yang ingin kita tampilkan hanyalah 6, maka adalah 6, maka karena angka tertinggi yang kita ingin tampilkan hanyalah 6, maka cabang yang terakhir ini kita sambungkan ke ground agar selalu mati jika bernilai 8 dan display tidak menampilkan angka di atas 7. Dan penyambungan terakhir yakni ujung batang tunggal dari splitter ini kita sambungkan ke titik hitam ini yang berada tepat di bawah hex display ini, yang merupakan titik masuk data 4 bit yang sudah digabungkan. Dan untuk menjalankan semua simulasi ini, kita cuma memerlukan shortcut Ctrl K pada keyboard untuk menghidupkan, dan Ctrl L sebagai reset atau mengulang dalam menjalankan simulasi ini. Kita coba Ctrl
Oke, di sini berhasil mendapatkan urutan 02, 02, 2, 6. Ini 0, ini 2, 0 lagi, 2 lagi, dan terakhir 6, dan kembali lagi ke 0, dan begitu juga seterusnya. Yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dengan terima kasih.